sekarang saya ke pengamat pakar hukum politik tata negara, maksud saya hukum tata negara di sini, Bang Ferry. Kalau tadi kita berbicara mengenai menteri yang nyalek, entah itu juga nyapres, kita juga harus ingat bahwa ada kepala daerah yang juga nyapres. Ini aturannya seperti apa? Ya, kalau memperhatikan ketentuan pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ya, gubernur, kepala daerah lainnya itu kan dilarang jadi peserta, penyelenggara, dan pelaksana kampanye. Jadi ada larangan yang menentukan tidak boleh melibatkan gubernur dan kepala daerah. Dan tidak, menurut saya di ketentuan lain, misalnya di pasal 283 ya, 283 Undang-Undang Pemilu, disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, pejabat yang tugasnya fungsional juga dilarang dilibatkan, bahkan menunjukkan keberpihakannya. Jadi bagi saya tentu saja ada kontradiksi ya antara menteri yang tidak terlalu terang benderang dan untuk gubernur ada larangan yang menentukan secara eksplisit larangan itu. Oleh karena itu memang kembali kepada prinsip konstitusionalnya dan memastikan agar ketentuan Undang-Undang Dasar dijalankan, ini betul-betul harus ada perlakuan yang berimbang untuk memastikan pemilu kita berjalan dengan baik. Okay. Jadi hal yang secara eksplisit belum tentu secara konstitusional dan etika itu diperbolehkan. Jadi walaupun ada perbedaan, bagi saya ketentuan ini harus dilihat secara berimbang dan betul-betul adil bagi penyelenggaraan pemilu kita. Bang Ferry, terima kasih banyak atas pencerahan secara hukum tata negara. Mungkin sekarang saya ke Pak Riza terlebih dahulu. Merasa ada perlakuan yang berbeda tidak sih dari Pak Presiden, mungkin Pak Riza, bahwa untuk menteri-menterinya jabatannya itu disinggung boleh cuti, tapi untuk kepala daerahnya belum ada singgungan. Bagaimana? Pak Riza? Ya, sambil saya menunggu komunikasi sedikit terganggu. Ya, ini masih di mute ya Pak Riza? Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Fahri. Nah, harus adil nggak sih Pak? Bahwa sama saja kan mereka adalah pejabat yang masih aktif. Sekarang itu tugasnya sih karena jabatannya, entah itu presiden atau kepala daerah. Tapi kan sekalian sosialisasi, bagaimana? Iya, sebenarnya secara teoritis semuanya harus adil gitu. Tetapi kalkulasi-kalkulasi politik itu mendorong ya mereka yang berkepentingan untuk menciptakan alasan-alasan yang masuk akal gitu. Dan itu terjadi gitu. Hanya saja begini, untuk kepala daerah ya yang Anda maksudkan Ganjar. Yes. Dalam konteks ini. Itu kan belum ada, dia baru calon presiden yang diajukan oleh PDIP, ya oleh partai gitu, PDI Perjuangan, nah tepatnya gitu. Lalu kemudian itu belum resmi gitu. Jadi di dalam konteks ini dia sebenarnya adalah tetap menjadi gubernur seseorang yang dicalonkan oleh partai tetapi belum mendapatkan endorsement dari lembaga pemilu. Gitu. Yang membuat dia sah nanti itu adalah ketika dia mendaftar. Nah ini partai aja belum ada gitu. Tapi memang di dalam beberapa hal seperti yang saya katakan tadi pasti ada gesekan di antara jabatan yang dia miliki, fasilitas yang dia miliki, lalu kemudian aksi-aksi politik yang dilakukan yang nothing to do. Yang nggak ada berhubungan dengan tugas-tugas dia sebagai kepala daerah. Oke, gitu. Mungkin saya coba lagi nih kepada Pak Riza. Pak Riza boleh berikan komentar apakah harus adil juga kalau menteri cuti karena nyapres, kepala daerah yang nyapres juga cuti, bagaimana? Ya saya kira kita kan mengacu pada regulasi aturan yang ada kan soal boleh tidak boleh menteri nyapres, gubernur dan lain-lainnya. Ya. Kalau mengacu pada aturan kan sudah jelas. Dan sudah juga ada aturannya, nanti ketika kampanye, nanti kan ketika dia turun ke lapangan memang harus cuti, gitu pada hari H dia kampanye. Seperti aturan yang sebelumnya waktu kampanye nanti ke daerah-daerah,
capres yang menjabat apakah sebagai presiden Pak Jokowi sendiri waktu itu, kemudian menteri, mungkin juga gubernur, itu kan biasanya pada hari H dia kampanye dia cuti. Saya kira itu aturan sudah ada. Dulu Pak Jokowi juga begitu waktu dia presiden kan waktu turun ke daerah kan cuti. Pada hari dia kampanye. Baik. Begitu juga menteri dan gubernur saya kira sudah ada aturan. Jadi kita mengacu pada aturan yang ada. Baik, terima kasih Pak Riza. Saya tidak tahu akan memberikan closing apa. Apakah kita harus menunggu cuti dari presiden, bahkan cuti dari menteri, bahkan juga kepala daerah kita yang nyapres di 2024. Terima kasih Bang Ferry Amsari, terima kasih Pak Fahri Ali ini menjadi penutup Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ketemu lagi esok, sampai jumpa.